Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tiada yang sedang mereka nantikan. Dari dulu kita menanti, sampai hari ini masih tetap menanti. Dari dulu kita menunggu, hingga ke hari ini kita masih terus menunggu. Akhir dari seluruh penantian, apa yang sebenarnya kita tunggu adalah kiamat. Demikian menerusi firman Allah dalam surah Muhammad ayat 18. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah. Kita sedang sama-sama menanti dan kita sedang sama-sama menunggu. Setelah sekian lama menanti dan setelah sekian lama kita menunggu, akhir dari seluruh penantian, apa yang sebenarnya kita sedang tunggu adalah kiamat. Dan kiamat itu datang dengan tiba-tiba. Ketika malam sedang kita tidur nyenyak, atau di waktu pagi ketika sedang leka, asik bermain, kiamat datang tanpa terlebih dulu memberitahu. Seorang yang memerah susu belum sempat lagi meminumnya, ibu yang menjerang dan menanak nasi belum sempat lagi mengangkat dan menghidangkannya, peniaga yang membuka kedai belum sempat lagi menutup dan melipat dagangannya, kiamat datang. Faqad jaa asyratuha. Sedangkan tanda-tanda kiamat itu telah nampak, telah nyata, telah kelihatan. Faqad jaa asyratuha. Fa'anna lahum idza ja'athum dzikrahum. Maka apa gunanya lagi kesadaran mereka jikalau kiamat itu benar-benar datang? Tak ada gunanya lagi penyesalan, tak ada gunanya lagi kesadaran, tak ada gunanya lagi keinsafan. Kesadaran sudah terlambat. Fa'anna lahum idza ja'athum dzikrahum. Maka apakah gunanya lagi kesadaran mereka jikalau kiamat itu benar-benar datang? Surah Muhammad ayat 18. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah pada malam ini dipersuakan kembali
oleh Allah antara kita selepas beberapa bulan ketika Ramadan kita bertemu sekali dalam acara tazkirah beberapa bulan lamanya, dan kita bertemu lagi di bulan Muharram untuk menyambung lagi silaturahmi kita sambil berkongsi ilmu, berbagi pengalaman, pengetahuan. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Saya ambil tajuk untuk menyebut dan membaca ayat 18 surah Muhammad ini, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat terbagi kepada dua. Pertama, tanda-tanda kecil atau yang biasa juga disebut sebagai alamatus sughra. Dan yang kedua, tanda-tanda kiamat besar atau yang biasa juga kita sebut dengan alamatul kubra. Kiamat tidak akan terjadi sebelum terlebih dulu didahului oleh tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini sangat besar manfaatnya kepada orang-orang beriman, agar dengan melihat tanda-tanda ini bertambah iman mereka, bertambah kesedaran mereka. Kiamat tidak akan datang sebelum terlebih dulu Allah perlihatkan sekalian tanda-tanda. Dan hari ini kalau kita amati betul-betul semua tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi beberapa hadisnya, lebih dari 300 tanda-tanda kiamat kecil ini. Antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'ati kahataini wa yuqrinu usbu'aihi sababati wal wusta. Aku diutus oleh Allah pada zaman kerasulanku, pada zaman aku diutus ini, dengan zaman atau saat akan terjadinya kiamat adalah seperti dua jari ini. Nabi mengisyaratkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, seperti ini, seperti ini. Aku diutus oleh Allah pada zaman kerasulanku ini dengan saat akan terjadinya kiamat seperti dua jari ini. Seperti ini, dekat sekali. Seolah-olah Rasulullah menggambarkan, mengisyaratkan kalau zaman Nabi Adam dengan kiamat itu masih lama, banyak, jauh jaraknya. Zaman Nabi Musa dengan kiamat juga masih lama. Tapi zaman aku dengan kiamat sudah seperti ini. Lepas aku ini tak ada lagi jarak kiamat. Dalam sebuah riwayat yang lain Nabi mengatakan antara tanda kiamat ialah kematianku. Riwayat lain mengatakan kerasulanku adalah juga merupakan tanda yang paling nyata bahwa kiamat sudah sangat dekat. Quran berkali-kali menyebut, antara lain dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah sangat hampir bagi manusia berlakunya hisab mereka, namun mereka terus dalam keadaan lalai dan berpaling. Iqtaraba, sudah sangat hampir. Bukan saja hampir, tapi sudah sangat hampir. Hampir sangat. Iqtaraba lin-nas, sudah sangat hampir terjadinya hisab, yaitu kiamat kepada manusia. Padahal manusia itu terus dalam kelalaian dan mereka berpaling. Diulangi lagi oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar. Sudah sangat hampir berlakunya kiamat itu dan sudah pun terbelah bulan. Pada masa Rasulullah 2 kali bulan terbelah, ketika orang-orang kafir Quraisy mencabar Rasulullah, "Hai Muhammad, jikalau benar engkau seorang nabi, perlihatkan kepada kami, belahlah bulan." Dan bulan ketika itu benar-benar terbelah.
terbelahnya bulan di masa Rasulullah adalah pertanda paling nyata, kata Nabi, bahwa kiamat sudah sangat hampir. Baru-baru ini dan sampai hari ini, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, di mana-mana komen atau pendapat beberapa pakar dan ahli, tak kecualinya kalau di Indonesia pakar-pakar paranormal istilahnya, pawang, dukun yang hebat-hebat, yang kabarnya konon pawang-pawang ini dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Antara seorang sudah meninggal namanya Mama Loren, dan yang paling terkenal sekarang namanya Joko Budo. Joko Budo itu orang Jawa, Joko Budo itu boleh meramalkan apa yang akan terjadi sekian tahun akan datang. Bahkan sekarang di YouTube disinyalir ada pendapat-pendapat ahli saintis yang menyebutkan bahwa 21 Desember 2012, berapa lama lagi itu? Ada 10 tahun lagi. 21 Desember 2012, berapa lama lagi? Tak sampai setahun ya. Matahari akan mengalami badai terbesar yang belum pernah terjadi. Dan karena besarnya badai matahari pada hari itu, katanya, maka seluruh planet-planet di angkasa tegak lurus sejajar letaknya dengan bumi. Arah pun berubah. Timur menjadi barat, barat menjadi timur. Dan selepas peristiwa badai matahari itu, matahari pun terbit bukan dari tempat biasanya terbit, bukan dari timur, tapi terbit dari tempat terbenamnya, yaitu barat. Katanya lagi, pada peristiwa badai matahari 21 Desember 2012 itu, semua ruang angkasa, planet-planet, bintang-bintang dan lain-lain, termasuk satelit-satelit, hancur, tidak berfungsi. Maka segala komunikasi di bumi, mulai daripada telepon, termasuk listrik, radio, TV, semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Selepas hari itu, katanya, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kematian berlaku di mana-mana. Beribu, berjuta manusia mati. Kemudian selepas itu, katanya, bangunan-bangunan tinggi mencakar langit itu pun rebah menyembah bumi. Dan itulah, kata mereka, kiamat. Ketakutan luar biasa hari ini, terutama di Amerika, bagaimana menghadapi situasi paling mencekam dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan ada orang yang sekarang sedang mencari-cari planet di luar bumi untuk mereka lari dan membuat kehidupan baru di tempat itu, supaya terhindar daripada apa yang diramalkan akan terjadi pada 21 Desember 2012. Bahkan barangkali di antara kita pernah menonton itu filmnya, Kiamat 2012. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini ramalan ya, ramalan. Tidak akan jadi rusak iman kita kalau kita tak percaya. Tapi kalau kita percaya pun tak akan jadi menambah iman kita semakin kuat, kecuali kalau betul-betul memang kita orang yang beriman kepada Allah. Tanpa adanya berita itu sekalipun, Quran pun telah cukup memberi pengajaran kepada kita, peringatan kepada kita bahwa kiamat akan terjadi. Bukan 2012, mungkin selepas itu, tapi mungkin lebih cepat daripada itu. Rasulullah mengatakan Sayyidul Ayyam adalah Jumat. Pada hari Jumat Allah menciptakan langit, bumi dan isinya. Pada hari itu pula Allah menciptakan Adam. Pada hari Jumat pula